wabarakatuh. Salam budaya untuk semuanya. Suara saya masih bisa didengar dengan baik. Ya, saya kesusahan menyambungkan dengan wireless mikrofon saya. Saya cerita sedikit soal Genduli. Genduli itu adalah singkatan dari Gelanggang Peduli Petani. Awalnya cuma iseng aja, kita karena awal-awal COVID itu kita bikin posko, sekitar bulan Februari kita bikin posko Gelanggang. Ada beberapa aktivitas di sana, APD, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Kemudian ketika sekitar bulan Mei, kemudian aktivitas kita sudah berhenti di posko. Kemudian saya dengan beberapa teman alumni di Gelanggang UGM, kita ayo bikin apa, iseng-iseng. Akhirnya kita ketemu dengan teman-teman dari komunitas lereng Merapi, yang anggotanya tersebar di lereng Merapi dan Merbabu, yang kebanyakan adalah petani, kemudian mengeluhkan serapan pasar ketika masa pandemi itu menurun drastis karena pasar-pasar besar, HoReCa, hotel, restoran, dan kafe, kemudian juga catering-catering yang biasanya untuk event-event pernikahan ataupun event-event yang lain itu menurun drastis. Hotel tutup, restoran tutup, sehingga kemudian ada jadi oversupply di petani, dan akhirnya mereka sebenarnya tidak kesulitan menjual, cuman kemudian secara harga itu ambyar gitu ya di mereka. Artinya ketika dijual hanya bisa untuk beli bibit untuk musim tanam berikutnya saja, mereka sudah senang sekali gitu. Artinya mereka petani ini kan orang yang sangat berdaya sekali ya, sangat merdeka sekali, dan orang yang tidak pernah putus asa gitu. Ketika gagal panen ya besok tetap tanam gitu. Artinya begitu. Sekarang harapan petani ketika musim tembakau sama ambiarnya, karena sebenarnya di satu tahun itu biasanya yang menentukan mereka sejahtera sekali atau tidak itu di musim tembakau harapannya, biasanya kalau di lereng di Selo, daerah Selo, Wonosobo dan seterusnya, Temanggung. Pak Seno lebih hafal petanya soal ini. Nah, yang kita lakukan cuma sederhana saja, kita berusaha membuat pasar baru yang skalanya sangat kecil sekali, tetapi paling tidak ya kita berbuat apa yang kita bisa, dan semoga misalnya di tempat lain ada orang lain membuat hal yang sama, harapannya kemudian ini menjadi gerakan yang besar, suplai produksi sayur dari petani itu bisa terserap oleh pasar. Caranya bagaimana? Kita pakai protokol COVID sehingga pemasarannya dengan model pemesanan open PO gitu lewat WhatsApp. Kemudian kita coba tingkatkan dengan sedikit pengembangan dengan Google Form kayak gitu. Kemudian kita jual paket. Kenapa kita jual paket? Karena kita asumsinya satu keluarga dengan suami, istri, anak 2, itu kira-kira rata-rata untuk 1 minggu kebutuhan sayur, konsumsi sayurnya itu sekitar 7-8 kilo. Asumsi satu orang 200 gram konsumsi sayur setiap hari minimal. Untuk tujuannya apa? Karena kita ini kan lagi buying time di masa pandemi ini ya. Vaksin kalau misalnya awal tahun juga sudah ada, tapi belum tentu kapan giliran kita divaksin. Vaksinnya sudah stabil atau belum, dan seterusnya. Obatnya entah kapan. Sehingga buying time ini kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga imunitas kita melalui suplai nutrisi, melalui sayur. Nah, ini kemudian kita sinergikan seperti itu. Dari pergaulan saya dengan teman-teman petani, akhirnya saya intens sekali sampai sekarang. Bahkan sekarang saya dipasrahi 2 hektar untuk membuat sebuah integrated farming di Jogja, di daerah Sleman. Kebetulan saya lagi di lokasi, tanahnya tandus karena sebelumnya dipakai untuk lapangan, sehingga kita harus ngolah dengan teman-teman petani. Itu kemudian kita dorong juga Genduli ini, ada beberapa teman kawan yang mendorong untuk ini dijadikan semacam agrotech, startup agrotech yang kemudian saya ngambil strateginya adalah social commerce. Social commerce itu
bagaimana di dalam rantai suplai ini semuanya mendapatkan manfaat. Petani terjual produknya, kemudian masyarakat terbantu dengan sayur segar, dan juga nanti ada mereka masyarakat itu tidak perlu membeli sayur ke tempat-tempat umum dalam rangka mengurangi interaksi social distancing yang sekarang kita masih harus tetap lakukan di masa buying time ini. Dan ya sekarang masih on progress, saya mau coba bikin web store, apps, kayak gitulah, dikit-dikit. Tapi sekarang kebetulan juga saya diajak sama Mbak Yeni Wahid dalam program Wadah Pangan, program yang sama, hampir sama, bahkan pengembangannya lebih besar daripada Genduli. Enggak cuma kita bicara soal sayur segarnya saja, tetapi juga olahan sayurnya menjadi masakan siap saji, menjadi olahan bubuk, olahan makanan yang frozen kayak gitu-gitu. Itu saya lagi membantu sekarang di Wadah Pangan dengan inisiatornya Mbak Yeni Wahid. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang mimpi saya adalah saya pengen bikin database dalam skala kecil dulu yang bisa diduplikasi tentang real time stock sayuran tiap komoditas. Jadi misalnya di Selo itu misalnya di desa Selonya sendiri, kita bisa tahu berapa lahan yang ada di situ, punyanya siapa saja, kemudian musim tanam ini mereka menanam apa saja, kita hitung masa tanamnya, kemudian nanti secara real time kita akan tahu bahwa di Selo ini akan panen 10 hari lagi tomat sejumlah sekian ton estimate-nya, katakanlah seperti itu. Kemudian nanti ternyata di Klaten itu kebutuhan untuk masyarakat untuk mengkonsumsi tomat itu kebutuhannya kurang, tetapi kemudian di Selo oversupply. Nah, kemudian mimpi saya ini kemudian bisa geser kalau semua datanya terintegrasi dan real time. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya Pak Seno, Pak Ganjar sebagai gubernur ya dalam hal ini, kalau misalnya ini bisa diintegrasikan dan punya big data yang secara real time kita bisa langsung monitor dari control room-nya Pak Seno gitu. Oh, sini di Cepogo kita punya sekian minggu depan. Kita harus buang kemana? Sehingga nanti petani itu akan nyaman dengan harganya itu. Harganya itu yang menentukan adalah petani sendiri. Pemerintah mungkin bisa memproteksi dengan mematok harga setiap komoditas itu di awal tahun. Tomat tahun ini akan di kisaran sekian sampai sekian. Jangan sampai kayak yang terjadi kemarin, rawit 3.000 per kilogram. Alhamdulillah hari ini sudah naik di 10.000 sampai 12.000 di level petani. Jadi teman-teman kalau misalnya beli yang di area Jogja, Jawa Tengah khususnya, kalau beli cabai rawit harganya 20.000 di pasar grocery ataupun pasar tradisional, jangan mengeluh. Karena di level petani hanya 10.000 sampai 12.000. Di pasar tradisional jangan menawar gitu. Di grocery modern aja nggak nawar kok kita ya. Langsung harganya berapa langsung di-scan bayar gitu kan. Kadang-kadang kita cita-citanya mesejahterakan petani, tapi di pasar tradisional beli sayur aja masih nawar gitu. Jadi kayak nggak sesuai dengan cita-cita kita mesejahterakan petani. Kira-kira begitu. Sementara itu dulu Mbak Rahayu, matur nuwun.